Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawan, NPM 06.2018.1.07043. Di sini saya akan mempresentasikan di materi ke-9, yaitu dengan judul manajemen proyek perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini dengan dosen pengampu yaitu Bu Rinci Kebang Absari. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak pada literatur yang lain yaitu manajemen adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara mengatur, mengolah, dan mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan tertentu. Proses manajemen terdiri dari perancangan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya. Dan proyek adalah sebuah kegiatan bersifat sementara di mana telah ditetapkan waktu awal dan waktu berakhirnya suatu proyek untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang memuaskan bagi klien. Sedangkan manajemen perangkat lunak yaitu sebuah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Yang kesimpulannya yaitu suatu proses kegiatan untuk melakukan perancangan, penorganisasian, pengarahan, dan mengatur sumber daya untuk membuat suatu perangkat lunak atau program komputer serta mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, ruang lingkup, dan biaya yang ditentukan. Dengan tujuan yaitu untuk menetapkan dasar, tujuan, kebutuhan, batasan, dan hasil proyek akhir. 2. Untuk mengelola penggunaan sumber daya agar proyek berjalan dengan lancar. 3. Untuk menghasilkan perangkat lunak yang memiliki performa optimal, efisien, dan sukses mencapai tujuan. 4. Untuk mengatur waktu penyelesaian proyek. 6. Untuk memperoleh keuntungan dari proyek perangkat lunak yang telah dilaksanakan. Adapun juga stakeholder. Stakeholder di sini yaitu antara klien dan untuk menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat atau dibutuhkan. Di sini salah satunya ada manajemen biaya proyek. Di manajemen biaya proyek, antara biaya yang dimaksudkan yaitu biaya adalah sumber daya untuk yang harus dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan sumber dayanya antara lain yaitu ada orang, peralatan, material, dan dana. Biaya umumnya diukur dalam satuan keuangan seperti dolar, rupiah, dan jenis mata uang lainnya. Dan ada juga biaya proyek. Di biaya proyek ini diperlu yaitu untuk perlunya kelola biaya proyek dengan baik antara lain dengan memperhitungkan, diperkirakan, dianggarkan, diawasi penggunanya. Perhatian utama dalam manajemen biaya proyek adalah pada biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Jadi semisal kalau biaya proyek tidak ada yang memperkirakan, tidak ada yang dianggarkan, dan tidak ada yang mengawasi, takutnya untuk biaya proyek ada salah satu sektor
Misal ada di sektor untuk pembuatan kolam renang. Di pembuatan kolam renang itu contoh untuk membuat proyek gedung. Di proyek gedung itu ada semua sektor sudah terpenuhi, terkecuali ada satu sektor, yaitu contoh sektor pembiayaan dana untuk pembuatan kamar meeting room misalnya. Kalau di situ kenapa tidak terpenuhi? Karena tidak dianggarkan atau uang diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di sini perlunya yaitu biaya proyek itu diawasi agar semua biaya proyek itu terpenuhi dan tidak ada yang kegiatan atau kecurangan dari orang lain. Dan juga biaya proyek pasti terbatas. Kenapa terbatas? Kenapa terbatas? Sehingga sangat penting membangun cost management plan yang menggambarkan bagaimana variasi biaya akan dikelola dalam proyek. Manajemen biaya proyek yaitu adalah proses-prosesnya, yaitu 1. Penyusunan perkiraan biaya, 2. Penyusunan anggaran biaya, 3. Pengawasan biaya. Yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek, agar misal mandor diberi amanah untuk membuat proyek ini, agar proses-prosesnya berjalan dengan baik, kita harus memperhatikan ini 3 ini: penyusunan perkiraan biaya, penyusunan anggaran biaya, pengawasan biaya. Ketika ini diperhatikan, maka insya Allah akan mudah dan akan memuaskan konsumen. Ada dua perhatian utama di sini dalam manajemen biaya proyek adalah pada biaya sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Ada juga ruang lingkup proses manajemen biaya proyek, yaitu antara lain estimasi biaya, cost estimating, anggaran biaya, cost budgeting, pengawasan biaya, dan cost controlling. Adapun estimasi biaya yaitu untuk biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi sebelum kita dapat amanah dari konsumen, kita merapatkan berapa biaya dan berapa anggaran untuk bisa membuat proyek ini atau itu. Kalau misalnya sudah setuju, estimasi biaya di sini yaitu untuk mengatur sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi intinya untuk sumber dayanya. Ada juga tools dan teknik. Ada juga analog estimate, yaitu estimasi berdasarkan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang dianggap mirip dengan proyek yang akan dikerjakan. Maksudnya di sini yaitu anggaran biaya di sini, estimasi biaya di sini bisa dilihat dari
salah satu proyek yang hampir sama pada sebelumnya, lalu kita bandingkan atau kita lihat bagaimana untuk mengatur estimasi biayanya pada proyek tersebut. Ada juga bottom up estimate, yaitu berdasarkan setiap paket kerja terkecil dan menjumlahkannya seluruh hingga diperoleh biaya total dari sebuah proyek. Ada juga parametric modeling, yaitu untuk memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Di antara sumber dari biaya proyek ada juga tenaga kerja, ada juga material yaitu sebuah kebutuhan yang bersangkutan dengan proyek. Misalnya ada pengalokasian batu bata, semen, dan lain-lain. Ada juga kebutuhan perlengkapan fasilitas apa saja yang akan diletakkan di dalam suatu proyek itu. Ada juga sumber daya biaya transportasi, yaitu dibutuhkan untuk transportasi untuk tenaga kerja, untuk transportasi pengiriman material, dan transportasi untuk kebutuhan perlengkapan dan fasilitas. Di sini terdapat contoh dari cost estimate, ada project management dan detail biayanya, ada project team member dan biayanya, ada software, testing, training and support, ada juga reservice, dan ada juga cost classification. Cost classification di sini ada type direct dan indirect, frequency, adjustment, schedule. Di adjustment ini ada fixed, variable, dan schedule normal expected. Di sini ada yang dimaksud direct cost, yaitu biaya yang jelas berhubungan dengan bagian proyek yang menghasilkan biaya, yaitu contohnya tenaga kerja, bahan, dan material. Indirect cost adalah biaya yang berhubungan dengan penjualan. Ada contohnya proyek, administrasi, serta promosi. Ada juga recurring dan non-recurring cost. Yang dimaksud recurring cost yaitu biaya yang dibutuhkan selama project life cycle berlangsung, seperti contoh biaya tenaga kerja, material, logistik, dan biaya penjualan. Dan non-recurring yaitu biaya yang diberikan satu kali pada awal atau akhir proyek, seperti biaya awal pemasaran, pelatihan, biaya layanan lainnya. Ada juga fixed dan variable cost. Fixed cost adalah biaya tetap selama proyek berlangsung, contoh biaya untuk penyewaan peralatan, biaya penyewaan transportasi, dan lainnya. Dan juga variable cost adalah biaya yang akan meningkatkan selama proyek berlangsung, seperti biaya material dan biaya peralatan. Ada juga normal cost, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan biaya pada awal perencanaan proyek dan telah disetujui stakeholder atau klien. Expedited cost adalah
biaya yang tidak direncanakan dan biasanya digunakan untuk meningkatkan penyelesaian proyek. Dan juga cost budgeting, yaitu evaluate cost budgeting di sini adalah mengalokasikan semua estimasi biaya pada tiap paket kerja untuk membuat sebuah baseline agar dapat diukur kinerjanya. Di setiap proyek itu ada yang namanya baseline, yaitu di situ ada tertera mana biaya untuk ini, mana biaya untuk itu. Jadi semua tertera di situ. Jadi tidak ada unsur kecurangan antara si pembuat proyek dan stakeholder. Dan di sini dijelaskan bahwa cost baseline merupakan baca pada setiap fase aktivitas yang digunakan oleh manajer untuk mengukur pemantauan kinerja biaya proyek. Saya contohnya seperti ini. Dan juga cost controlling. Cost controlling ini yaitu untuk mengendalikan perubahan biaya proyek. Jadi bisa dimonitoring. Jadi stakeholder bisa mengerti atau paham alurnya seperti apa, pengontrolannya seperti apa, stakeholder bisa mengerti. Proses dalam pengendalian biaya termasuk monitoring kinerja pembiayaan, meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi, memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.